Itu gimana? Yang mana? Yang lagi rame. yang tadi ada YouTube ada IND-nya itu loh. Oh. Itu gimana nih? Lu merhatiin ya Mas? Berarti lah. Itu total kabel buat speaker itu 24 kilo. Maksudnya? 24 kilo. Ditimbang? Bukan, 24 kilometer. Wah, anjir! Bapak ngalaminnya apa? Awalnya sebatas suara. Sebatas suara, tapi sampai suara keluar gitu Pak, di gedung kayak gini. Gitu. Gitu. Oh, tangisan ada Pak? Netizen semua, kembali lagi di Berani. Kita akan gerebek G-Expo Theater hari ini. Kalian bisa lihat kayak gini. Ini adalah salah satu teater yang ada di Jakarta, cukup besar, dan di sini menggunakan banyak speaker, dan speaker yang digunakan pun sangat mahal. Jadi nanti sebelum kita gerebek, kita ulas satu-satu dari sistemnya, dari speakernya, dari konsolnya. Lalu kita pengen tahu biasanya tempat seperti ini dipakai buat apa, penggunaannya lebih ke apa. Kita akan tanya langsung kepada, lihat di sana. Di sana sudah ada pelakunya. Di sana sudah ada Mas Bayu. Kita samperin dia. Bisa pura-pura nggak tahu gitu. Iya, Mas. Tadi makan siangnya. Pernah ketemu ya? Iya. Ini saya pengen ngomong tapi takut. Yang lagi rame. Ini pasti Mas Bay, kita ketemu lagi sama Bayu. Bijaksana. Bayu Gangsana. Jangan dia nggak kenal. jangan bosan-bosan dengan saya ya. Iya, Jangan iya. bosan-bosan. Mas Bayu, katanya dengar teater ini punya lu sendiri. Bukan. Jangan. Oh, nggak salah berarti. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Nama belakang saya bukan. Bukan. Beda. Nama belakangnya beda. Mas Bay, ini sekarang kan kita ada di G-Expo Theater. Betul. Ini keren banget Mas speaker Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya ini jadinya kapan sih Mas? Tempat ini tuh udah ada dari kapan sih? 2019. Sorry. 2019 akhir. 2019. 2019 akhir. Mulai operasional, kita sempat beberapa kali event, kemudian kita dihadang oleh yang namanya COVID. Betul. Gitu. Jadi kita 2019 akhir ya? 2019 akhir. 2019 akhir. 2020 tuh kita udah mulai mau terbang landas lah. Oke. Kasarnya udah banyak program apa segala macam. Pandemi. Jadi ya kita istirahat lagi 2 tahun. Istirahat lagi 2 tahun. Baru mulai akhir-akhir 2022, pertengahan 2022 lah. Oke. Baru mulai begitu udah bisa bikin event apa segala macam, pelan-pelan mulai. Oke netizen. Jadi hari ini kita akan benar-benar kupas tuntas ya Mas ya. Mungkin nanti akan ditemani langsung oleh Mas Bayu. Kalau boleh tahu Mas Bayu di sini ngapain sih Mas sebetulnya Mas? Lebih ke ngurus apanya gitu? Sebenarnya gue di sini lebih ke technical ya. Technical. Technical manager. Lampu. Jadi semua. Jadi dari mulai audio, lighting, kemudian fly system. Fly system. Fly system. Terus stage machinery kayak lift apa segala macam. Itu masuk di pengawasan gue lah. Wow. Gitu. Jadi nanti yang akan kita kupas di sini ada audionya,
Ada audionya, Ada lightingnya? ada lightingnya, Lightingnya enggak katanya. ada flash system. Lightingnya lebih ke mana, Mas? Ini beberapa sih, kita memang nggak punya terlalu banyak, tapi basic kita ada. Yang di atas panggung sih biasanya kita copot. Oh, oke. Karena mereka biasanya langsung bawa sendiri, biar kita nggak usah copot pasang ya udah kita copot aja. Kalau misalnya pun ada acara yang mau pakai barang dari kita, beberapa kita bisa bantu pasangin gitu. Berarti di sini yang sudah standby ruangan audionya ya udah pasti ya. Betul. Ruangan audionya. Mas, ada enaknya kita ngobrol dari atas kali, Mas. Gua mau nanya-nanya soal ini nih, Mas, yang digantung-gantung nih, Mas. Oh, Tapi enak kayaknya dari atas gitu loh. kan bisa ya tadi. Mas, kita ke panggung dulu ya gitu. Iya. Kurang nih hostnya. Iya, gitu ya. Oke, coba ganti sekarang. Coba Mas yang kerja dari sana. Mas Bay, Apa? di sini tidak ada LED. Oh, nggak ada. Memang kalau misalkan teater gitu emang nggak pakai atau gimana sih? Kita adanya cyclorama. Cyclorama tuh kain putih yang dia bisa jadi projection screen. Oke. Bisa jadi projection. Sebenarnya kalau misalnya mau LED, karena kan acaranya nih variatif. Oke. Posisi LED tidak selalu ada di paling belakang. Kadang-kadang mereka butuh pengen di depan, kadang-kadang mereka pengen butuh ukurannya beda, apa segala macam. Jadi buat kita investasinya itu terlalu besar. Besar ya untuk LED. Betul. Kecuali kalau misalnya memang kayak gereja gitu kan dia udah pokoknya tiap minggu ada ada kebaktian, terus mereka butuh screen yang besar untuk nampilin materi dan Iya. iMac-nya segala Iya. macam. Buat mereka that's fine gitu, nggak ada masalah. Tapi buat kita ntar tiba-tiba dia pengennya maju kan. Kalau kita pasang in-house ntar harus copot majuin apa segala macam yang gitu-gitunya lah. Berarti ini semuanya bisa turun sampai di bawah. Semuanya bisa naik turun. Gila. Oke, Mas, di sini kapasitas ruangannya untuk berapa orang nih, Mas? Untuk penontonnya itu 2.500 kursi. 2.500 kursi. 2.500 kursi, kita ada tiga tier lah. 3 tier ya. 3 lantai. 3 trap-trapan nih sebutnya. Yes. 2.500 orang. Nah, ini saya lihat di sini nih speakernya banyak banget ini, Mas. Ini Speakernya banyak. Kalau boleh tahu untuk speakernya sendiri menggunakan apa, Mas? Speakernya semuanya kita pakai dari Meyer Sound. Oke, Meyer Sound. Asli Amerika Serikat. Oh, betul. Asli Amerika Apakah Serikat. ada Meyer IND? Tidak tahu. Meyer India kayaknya belum ada. Iya, Meyer India belum ada. Betul, Meyer India. Iya, betul. Mas, kenapa teater sebesar ini perlu speaker sebanyaknya? Ada berapa, Mas? Berapa biji nih, Mas? Jadi di sini ada 2 sistem. Oke. Sebenarnya untuk speaker ya. Oke. Ada 2 sistem. Yang satu main sistemnya. LR itu doang? yang line array, LR left, center, right, sama delay dan segala macam. Itu main system kita Itu main nyebutnya. system. Itu pakai line array-nya Leopard, Meyer Leopard itu. Meyer Leopard. Meyer Leopard. Bawah 12 kiri 12 kanan, atasnya 4 kiri 4 kanan. Oh, ada. Oh, iya. Jadi yang 12 ini buat area penonton yang pertama sama yang kedua. Sama kedua, betul. Yang 4 paling Buat di atas atas ya? itu buat yang paling atas. Oke. Gitu. Itu kemudian delay di bawah balkon, terus front fill, Iya. sama center. Oh iya, ada senternya lagi. Ada center, sama subnya. Oh, gue nggak ngerti gitu. Subnya kita digantung 1100 LFC, ada 6 box di set cardioid, jadi yang 2 dibalik. Berasa nggak ya sapnya? Sampai bawah gitu? Nah, itu yang gua beberapa kali kalau misalnya ada orang yang nanya, subnya gimana? Subnya bisa dibilang flat. Oke, flat. Ya, maksudnya karena sistemnya tuningnya dari si Bob McCarthy sendiri, dia tuningnya flat, bener-bener flat gitu. Jadi di saat ada konten audio yang butuh sub lebih bottom lagi, lebih punch lagi, biasanya kalau mau tambah ground. Oh, oke. Mereka bawa ground sendiri, paling satu box satu kiri satu kanan udah cukup buat deliver getarannya gitu. Tapi kalau misalnya denger ininya ya subnya tetap ada. Cuman kadang-kadang orang pengen yang bottom end-nya benar-benar berasa gitu. Oke. Ini ngomongin Meyernya doang. Sebarannya ada berapa banyak, Mas? Nah, itu tadi
Itu tadi yang main system. Main system. Kita punya Constellation system juga. Oh, Constellation. Ya. Constellation ini kalau misalkan netizen pernah dengar juga di beberapa podcastnya Promedia, kalau di DNB itu ada namanya hampir sama kayak Soundscape. Soundscape, betul. Hampir sama kayak Soundscape. Jadi cuma ini yang versi brand Meyer. Meyer itu punya namanya Constellation. Ya. Mas mungkin boleh diinfokan Mas untuk yang tadi sistem Constellation gimana? Jadi Constellation-nya itu total ada 250-an speaker. Wah, gila. Tersebar di semua dinding, ceiling balkon pertama, ceiling balkon kedua. Oh, itu di Ceiling paling atas ada dia pakai yang ininya yang Stella apa namanya? Kecil tuh. Ininya speaker apa namanya? Ceiling speaker. Ceiling speaker Iya. kan? Ceiling speaker Meyer. Ceiling speaker Meyer itu. Ceiling Meyer. Buset, son. Ini pokoknya ada nih. Ntar ada Nah, ini gambarnya close-up-nya. kurang lebih ada close-up-nya. kayak gitu gambarnya. Jadi Meyer punya ceiling. Ini ada punya ceiling. Itu yang putih ceiling. Oh, ini ceiling Ceiling juga. Meyer, ya. Speaker sampai di ceiling yang paling atas ada juga. Wah, gila. Terus di atas panggung kita ada speaker juga. Ini 2 kali berapa? Ini masih kecil tapi padahal ini. Ini lumayan 4 ya. kecil-kecil sih, cuman memang banyak aja. Gitu yang di yang di dindingnya mostly MM4 4 inch. Itu 250 sudah melingkupi semuanya. Semuanya. Kalau main sama Constellation digabung 250 speaker. Enggak, itu Constellation-nya doang. Boy gile. Constellation doang 250 speaker, kalau digabung lebih banyak lagi pasti. Terus sama ada sub kecil-kecil buat si Constellation. Selain speaker, dia juga ada 51 mikrofon. 51 Yes. mikrofon. Yang disebar di panggung terutama sama di ujung balkon. Enggak, gimana? Yang disebar di mana? Panggung, ini. Oh, yang ngegantung-gantung ini ya? Yes. Nih Son, kalau ngeliat Son. Nih ntar diperjelas nih pastinya nih. Oke, dijelasin. Jadi tadi ada 50 berapa? 51. Di panggung ada? Di panggung ada, di depan balkon situ ada, Depan Sama balkon di ada, ceiling. oke. sama di ceiling. Oke. Menarik, kenapa harus ada di situ? Kenapa harus ada di situ? Karena dia mencoba merepresentasikan ruangannya ke dalam software kalkulasinya mereka. Jadi dengan dia taruh mikrofon di situ, dia bisa capture suara nih, misalnya orang nyanyi dari sini nih. Kan di capture sama mikrofon yang ada di sini, yang ada di panggung. Nah, hasil capturean itu yang dikalkulasi, kemudian diproses, kemudian dikeluarin lagi di speaker di Buat semuanya. Iya, gampangnya buat iya si Constellation tadi loh. Iya. Apakah mic-nya Meyer juga? Enggak, bukan. Mic-nya pakai DPA. Pakai DPA. Mic-nya pakai DPA. Oh, jadi integrasinya malah lewat mic itu sendiri ya? Iya. Oh, iya. Jadi itu dia bikin apa namanya? Ya dia bisa create ruangannya lebih besar daripada yang seperti yang seharusnya gitu. Ini bisa dibilang kayak sensornya nggak sih? Maksudnya kayak lo sebenarnya bukan sensor, dia cuman sederhananya sebenarnya dia capture, bentuk ruangan. terus habis itu diproses, di delay, EQ dan lain sebagainya, kemudian di playback lagi. Di playback lagi ya? Ya, jadi di play lagi dari Di-play lagi. dari speaker-speaker yang ada di ini. Jadi dia kayak imagingnya adalah pada saat ada sumber suara di panggung, di capture sama mikrofon yang gitu misalnya. Iya. Kalau misalnya ruangannya seperti apa adanya, si speaker itu akan Ngeluarin suara? reproduce lagi suaranya. Oh. Tapi begitu kita pengen ruangannya lebih besar, dia akan tambah delay lagi, EQ sedikit, baru direproduksi lagi. Oke, proses itu otomatis atau gimana? Otomatis. Otomatis, Pak. Kasian. Keren juga Kasian kalau Constellation. ngitung sendiri. Kasian juga makanya. Gitu. Itu ada algoritma hitungannya mereka. Mereka tinggal size ruangannya seperti ini segala macam, dia tinggal bikin ruangan yang paling besar kira-kira reverberation time-nya RT60 bisa sampai 3 second misalnya. Biasanya ruangan seperti ini yang sudah sering berjalan, fungsinya biasa dipakai buat apa? Lebih ke apa nih? Kita banyak acara corporate, Acara corporate? corporate. Oke. Corporate terus partai sempet kita nggak tahu nih 2024 belum ada, tapi masalahnya sekarang banyak
partai-partai yang dia bikin auditorium sendiri loh. Betul, kayak ya sebut aja inisialnya Nasdem ya. Ya, inisialnya N dan D. Sorry. Karena itu kebetulan proyeknya kita Oh gitu. Iya, pantes saya gak dapet. Pantes saya gak dapet. Oke, Mas Bay, masih mau nanya mengenai seputar audionya. Kalau menurut Mas Bayu sendiri, yang menarik dari Constellation ini apa? Dari Mas Bayu sendiri? Ntar lu, sebenarnya tadi belum kelar ya. Oke. Belum kelar. Maaf, tadi belum kelar ya. Udah partai langsung. Iya. Setelah itu kita ada konser beberapa kali. Oh, konser? Konser. Noah pernah. Noah, Kahitna. Yang benar-benar konser tunggal ya. Pecah sih. Noah, Kahitna, terus beberapa. Nazarudin? Ini Indra Lesmana pernah. Gitu. Terus beberapa acara musik yang beberapa pengisi ini juga pernah. Yang paling wah itu Yoyoma. Dia cellis, pemain cello sendirian. Dia main di sini. Gemanya seru juga terlibat. Ya, jadi itu salah satu salah satu pengujian juga sih buat dari sisi ruangannya, dari sisi sistemnya. Seorang sendirian main cello gitu ternyata masih bisa di capture dan masih bisa direproduce dengan baik. Gila ya. Dan kita tahu Mayer ini aktif ya speakernya ya. Aktif, dia sering jalan-jalan kemana-mana gitu. Oh iya. Beberapa malah kan yang ini sering ke wartegnya ini. Iya. Ini bandel emang nih. Betul banget. Betul. Oke, Mas ini kan aktif. Kalau dari konsum daya listriknya sendiri. Audio tok. Tahu nggak kira-kira? Gua nggak pernah ngitung sih. Gua nggak pernah ngitung. Oke, kita ngobrol dengan orang yang salah, jadi kita sampai di sini enggak pernah jadi. Maksudnya gue nggak pernah memperhitungkan itu karena pada saat kita ini udah pokoknya total itu kalau nggak salah total tuh 200 ampere deh. 200 ampere matilah. Ya. 200 ampere bro. Kalau nggak salah ya. 200 ampere ya, cengli lah kalau 200 ampere. Salah ya. Tadi kalau sebarannya karena doang nggak cuma buat audio, power yang untuk audio system, kita ada video system juga, terus segala macam lah, gitu. Ini, terus yang menarik juga nih, akustiknya nih. Ya. Akustiknya ini, keren amat ya. Ini pengerjaan gedung ini berapa lama sih Mas? Oke, dari kosongan gitu, seperti nggak sih? Dalam berapa tahun gitu? Mulai yang benar karena kan ini kan lokasinya di lantai 4 ya. Iya. Gue join pertama itu 2017. 2017 itu untuk teaternya sendiri mulai 2017 akhir lah kira-kira lah. Itu udah mulai sampai 2019 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi nih ruangan kayak gini nih. Mas Bay. Ini kan kita ngeliat dari sini nih. Gue sebenarnya pengen tahu lebih ke konsolnya juga sih Mas, ruangannya. Terus di luar dari itu sebetulnya gue gerah. Kita boleh nggak? Kita ngobrol situ. Son, kita ke sana, ngobrol di sana dan kita akan kulas semuanya. Tuh gimana? Yang mana? Yang lagi rame. yang tadi ada YouTube ada IND-nya itu loh. Itu gimana? Lu merhatiin ya Mas ya? Merhatiin lah. Tapi berat lah Mas kalau ngomongin itu Mas. Kalau menurut lu sendiri sebagai pelaku di dunia audio ini juga lah. Kalau menurut lu gimana deh kalau gitu deh? Gue gak mau ngeluarin statement beresiko soalnya. Tapi kalau menurut lu gimana Mas? Kalau maksud gue kan itu kan ada sebuah brand yang dipalsukan menurut gue ya. Sebenarnya itu yang jadi ini adalah antara legal sama etik. Legal sama etik. Oh, poinnya sama kayak Pak ya? Iya. Maksudnya mungkin secara legal itu oke. Berada di koridor yang tepat. Tapi etikanya gimana? Iya sih. Karena mereka declare banget tuh. Ya pemilik apa namanya? Menyatakan
Tarik sana aja. Ini ada Biar apa nih, lebih ini Ini apa? Ini ininya powernya Constellation. Oke, kita bakal ngecek nanya ini juga nih. Ini itunya pasif, Mas. Speaker. Dia bukan pasif. Jadi dia ngirim power pakai DC. Ngirim power pakai DC. Oke. Oh. Dan ini powernya. Ini powernya. Power buat DC-nya. Power buat DC-nya. Power buat boleh dibuka nggak, Mas? Gak bisa. Kunci. Bisa, kunci ya. Oke, jadi di sini ada banyak loh ini, saat ini 8. Kalau mau ntar di atas aja. Ada ya? Ada yang lebih gede lagi ke ruangan ini. Kita gerbang. Berarti kalau menurut Mas Bayu mengenai brand yang dipalsukan tadi itu lebih ke etik ya? Ya. Etik ya. Iya sih. Ya, maksudnya kalau memang legally betul, secara etik aja gimana? Iya sih. Itu udah hati nurani balik lagi. Apalagi kan yang di highlight juga. Ya, maksudnya orangnya bukan orang yang bisa dibilang. Lu kenal tapi? Kenal. Ah, serius lu? Kenal. Ya tahu lah. Terkenal Udah sempat karena kan dulu sempat ngajar. Oh iya, Sempat betul. jadi dosen tamu juga. Dosen loh. Dosen tamu. Aduh, pusing lah ngebahas gitu kan. Mas Bay, ngomongin kalau di sini sebetulnya nanti kan kita bakal ngeliat nih. Masih ada control room lagi kan? Ini control room yang ini sebenarnya buat lighting. Ini buat lighting. Kita bajak aja karena yang paling ketutup. Ininya mixer. Ada di simpan. Berarti kalau misalnya mau dipakai tinggal nyolok-nyolok doang apa Iya. gimana? Tinggal Berarti sistemnya sebenarnya udah tinggal plug and play banget ya? betul. Kalau untuk kayak lighting gitu kita punya 600-an channel dimmer. 600 channel di 600 channel dimmer. Tinggal colok, kontrol segala macam udah. Tinggal nyolok-nyolok doang berarti sini? Iya. Oh, gue pikir kan mixernya tuh standby gitu loh. Ada, karena kadang-kadang banyak apa namanya banyak penyewa yang mereka bawa konsol sendiri. Oh iya? Jadi kadang-kadang kita Kenapa gitu? ini kita geser, nggak tahu mereka kadang-kadang pengen. Apa nggak familiar sama? Pakai apa sih kalau konsol punya internal? Kita punya Grand MA yang 2, Oh, MA2. MA2 kan kadang kan sekarang MA3 aja udah MA3, banyak nih. betul. Gitu mereka kadang-kadang gue bawa MA3 sendiri deh. Tapi tetap pakai requirement tetap dimintanya MA juga atau gimana? Grandma Mereka juga? rata-rata pakai MA sih sekarang. Ya kadang-kadang masih ada yang bawa Avolite. Avolite ya, Tiger Touch paling lah ya. Ya, Kelas-kelas itu ya. standar lah. Tapi MA sih udah cukup banget harusnya sih. Cukup banget. Dan kalau mixer bawaan sini? Itu MA. Oh sorry, maksudnya mixer audio? Audio sebenarnya kita punya SSL. Oh pakai SSL? SSL L550. Oh pakai yang 550. Tapi itu kita baru keluarin kalau by request. Jadi misalnya ada ini request. Kenapa gitu, Mas? Oh, gue nggak tahu. Itu dari. Karena kan maksudnya ini kan ruangan udah ada audio sistemnya. Alangkah enaknya kalau misalkan orang datang tinggal pakai gitu. Itu dari keputusan dari manajemen. Jadi ya udah kita kalau misalnya ini pakai SSL ya udah baru kita keluarin. Tapi kalau misalkan mereka berarti kan bawa sendiri nih. Ada nggak dari Mas Bayu kayak, oh bro kalau lo mau bawa sendiri pakainya mixer nih. Ada nggak sih kayak gitu? Itu balik lagi sih tergantung mereka juga. Karena Ya? tergantung engineer-nya juga. Oh, Kamen bawa apa biasanya? Apa Midas M32 itu nggak mungkin kan? Banyak yang pakai bawa M32 banyak. Banyak yang pakai M32 banyak. CL paling sering. CL lah. CL paling sering. CL5 pasti kan? Ya. CL5 paling sering. Terus Dijiko pernah bawa yang gitu-gitu. Itu tinggal colok-colok doang tuh. Tinggal colok. Jadi tinggal kalau misalnya Koneksinya berarti tinggal Dante atau nggak pakai itunya? Iya. Wih. Jadi bisa masuk ke sistem kita tinggal lempar 4 channel buat ke main system. Berarti ini masih ada servernya? Ada ruangan otak Iya, gedung dari ini semuanya. ada. Kita sebutnya com room. Boleh, kesana ntar. Nanti kita bisa lihat. Ini ngomong ini Meher juga? Enggak. Oh, enggak. Itu Oke. evac. Evac, Ini oke. evac, itu paging. Itu paging. Pagingnya pakai RCF. Oh, pagingnya malah pakai. Oh iya. Ya. Masih diambil juga ya? Masih. Masih. Gue pikir mau dibagi-bagi gitu kan. Ya lu udah dapat 250 speaker lo depannya doang lo. Gila lo, lu 250 speaker belum linernya lo. Ya Tuhan, ya bagi-bagi kayak mau pro media. Kan dapat. Apanya? Tuh power sequence. Power sequencer mah nggak ada seujung kukunya, Mas.
Kena sama Pak Yoso juga cuma kayak gitu doang. Geli-geli doang. Ya ilah power sequencer. Tapi Mas, tadi yang mau tanyakan adalah kalau dari Mas Bayu sendiri, sistem constellation ini yang Mas Bayu suka apa? Dia beneran natural sih suaranya sih. Natural. Jadi enggak, karena kan kadang-kadang kita bisa denger nih reverbnya ya artificial gitu. Iya. Ya reverbnya reverb dari reverb engine apa segala macam. Iya. Ini ya emang kayak seperti lo bisa bener-bener lo tutup mata, lo ngebayangin ruangannya gede banget gitu. Oh, imagine-nya gitu ya? Iya, karena Imagine-nya. si Constellation ini yang dia bilang juga kita bisa create ruangannya lebih besar daripada aslinya, tapi kita tidak bisa memperkecil. Itu kenapa mereka requirement-nya adalah RT60-nya itu paling bagus maksimum 1,2 second, maksimum. Oh, Gitu. Jadi dia bisa create lebih gede dengan delay, Iya. EQ dan processing yang lainnya. Tapi dia buat bikin ruangan lebih kecil itu dia nggak bisa, karena itu lo udah menentang fisika kan. fisikanya dia. Ya. Tapi apakah itu menjadi salah satu alasan kenapa harus Meyer? Sebenarnya di tahun 2017 itu yang baru punya Soundscape belum ada. Soundscape belum ada. Soundscape itu belum baru 2018 ya. Betul. Gitu. Soundscape Soundscape belum ada ya. sama Elisa tuh dia baru rilis 2018. Iya. Gue 2019 dengerin demonya mereka di Amsterdam. Di Amsterdam. Ah. Iya, DS apa DNB DS 1000-nya itu ya. Iya. DS 1000-nya belum ada yang bener yang tahun itu. Jadi 2017 kita tender 2017 pada saat dari owner pengen punya variabel akustik sistem lah. Ya udah Meyer. Gila. Boleh tahu nggak Mas? Pasti kan ada banyak yang nanya nih. Sistem segede gini project habis berapa? Nilai. Karena kalau misalkan ini kan soalnya tender kan? Tender. Ini punya bukan punya pemerintahan atau perorangan? Swasta. Swasta. Oke. Tapi Let's say kalau mungkin bisa kalau nggak salah Pemprov tuh punya saham deh. Maksudnya di berapa digit M? Ya 2 digit lah. Masih 2 digit ya? Masih 2 digit M ya? 2 digit. Audionya tol lo ya. Audio to. 2 digit gede, 2 digit kecil. Di atas 5 atau di bawah 5? Di bawah 5 masih kayaknya. Masih 4. Di bawah. Masih di bawah 5 ya? Di bawah. Gila, berarti let's say bilang lah ya 40-30 kena di situ. Segitu lah. 250 speaker bos. Segitu. Gede banget lah itu. Bukan cuma speaker yang banyak. Kabelnya itu Oh iya. Kata satu-satu kan itu kan? home run. Iya, gua gila loh. Karena ini dia. Ini mungkin perlu dijelasin Mas. Karena tadi kan ini nggak bisa bos. Lu nggak bisa. Nggak bisa di-link. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Iya nggak bisa. Nggak bisa di-link karena semuanya channel per channel. Dan nanti kelihatan deh di ruang kontrolnya, di ruang nanti kita ke ruang apa namanya? Itu dia bener. Ruang rack-nya itu I/O-nya ya sebanyak itu. I/O processing. Itu dia. Iya benar-benar. Itu dia tuh. Gue baru ngomong juga tuh. Kabelnya itu gua dapat dari Meyer itu total yang buat speaker tok. Karena dia itu kan tadi dia pakai power DC. Kabelnya kabel apa berarti? Kabelnya Belden yang isi 5. Oh Belden. Kabelnya Belden yang isi 5. Belden isi 5. Oh pantas tadi gue lihat beda ya konektornya ya. Jadi dia isinya 5, 3 buat audio plus minus ground, sama 2 buat power DC. Karena tadi gue ngeliat XLR langsung masuk ke speakernya tuh. Iya. Gitu ya modelnya. Jadi 5 langsung konektornya spesial. Dia langsung. Konektornya juga beda ya, nggak pakai ini juga kan? Nggak pakai modelnya kayak XLR cuma dalamnya apa XLR juga, nggak mungkin kan? Kok jujur agak lupa ya. Tadi gue ngeliat XLR, kalau nggak XLR 5 pin, iya betul. beda deh. Tapi pokoknya kabelnya itu satu kabel. Satu kabel benar. Iya. Malah tadi gue lihat agak aneh gitu soalnya di belakang speaker tuh XLR, terus keluar lagi langsung masuk ke speaker. Gue bilang powernya mana? Iya. Itu total kabel buat speaker itu 24 kilo. Maksudnya? 24 kilo. Ditimbang? Bukan, 24 kilometer. Wah anjir! 24 kilometer.
Gila. Kalau satu rollnya 100 meter, kayaknya ini rollnya 300 di sini. Oke, sebentar. Sebuah Bang Nik, Semeru Semeru berapa tingginya? Semeru 3.000 lah. berapa? 3.000. 3.000. Enggak, yang jelas gini. Dari sini, dari Jexpo ke rumah gua di Bintaro itu 24 kilo. Jadi itu kasarnya benar-benar digelar kabelnya dari sini ke rumah gua di Bintaro. Itu kan belok-belok juga kan. Iya lewat tol lah. tol John, Iya ya kan? Keluar Bintaro, itulah kira-kira segitu tuh. 24 kilo. Wah, anjir, gue pikir 24 kilo ditimbang loh. Enggak lah. 24 kilometer. 24 kilo. 24 kilometer. 2.400. 2.400 meter. 240.000. 24.000. Sorry, 24.000. Iya, sorry. Iya, Iya. Saya bodoh matematika, saya akui. 24.000 meter. 24.000 meter. Wih, sedap. Itu kabelnya khusus dari Mayer sendiri. Yang dari Mayer, yang Dari Belden. Mayer. Pakainya Belden. Belden. Berarti Mayer jualan Belden lagi. Enggak tahu itu bonus. Itu bonus. Itu hasil nego bonus dikasih. Serius? Karena kita sama Kairos ngobrol buat cabling ini gimana apa segala macam. Oh ini susah nih, kita nggak bisa dapetin kabelnya. Cari apa namanya? Cari alternatif dari cloth. Tetap nggak nemu yang ini. Akhirnya mereka yaudah deh kita kasih. Ke prinsipal lah. Enggak, kita kasih dari Mayer, yaudah deh daripada lo ribet nih kita kasih aja speaker kabelnya. Mayer ngasih gitu? Nah ngasih. Iya cengli lah. Iya cengli lu mau masuk kabel dong lu masuk. Marginnya berapa tuh ya udah ya. Lu bayangin aja, berarti kan kita tahu gitu kan. Kita tahu kalau kabel 2.400 24.000 meter aja dibagi gitu kan. Dan karena ini juga merupakan salah satu project buat Pertama si juga ya? Mayer sendiri. Yang pertama di Indonesia jelas. Ya. Yang kedua ini project instalasi constellation di tahun itu ya. Di tahun itu terbesar di Asia Pasifik. Wih, serius? Ya. Yang pakai constellation. Oke, ada yang mau gue tanya. Dengar-dengar ini beli langsung ke Mayer, nggak lewat Kairos. Jadi mungkin sejarahnya kalau misalnya emang ini intinya kita deal-dealan langsung dengan Mayer. Oh, deal-dealan langsung dengan Ya, Mayer. tapi untuk instalasi Dikerjakan oleh Kairos. dan apa namanya instalasi biaya masuk apa segala macam kita dibantu sama Kairos. Oke. Jadi kasarnya cuman ini kita mau nego Langsung ke sana. ya udah langsung aja deh gitu. Karena mungkin Banyak. ya lumayan lah. Iya. Untuk sebuah teater dan angka 2 digit M itu sih, Kia-kia. Banyak banget. Lalu tadi ini kan kabelnya naik sendiri-sendiri nih. Ya. Kabel naik sendiri. Pengerjaan instalasi berapa lama? Kayak 6 bulanan deh. Oh, 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Gue waktu itu jadi project 2 tahun loh. Tapi tagihannya sih. Itu beda soal. Yang 5 tahun, 6 tahun juga ada kalau tadi. Iya. Itu mah dilupain aja sih. Tapi 6 bulan menurut gue termasuk Karena untuk sebenarnya bukan cuma narik kabelnya ya. Kalau narik kabel tuh sebenarnya relatif oke lah. oke lah ya. Nyolder, Pak. Oh iya 250 speaker, 500 konektor. Dan itu belum Itu constellation doang. Jadi itu speaker doang. Iya. Kita di sini punya patch panel, jadi floor apa namanya wall panel apa segala macam itu buat interkoneksi di dalam gedung ini sendiri. Itu ya mic connector, line level connector, fiber, koaksial apa segala nanti bisa lihat juga contoh-contoh. Tapi untuk kabel-kabel yang diinstalasi selain dari yang dari Mayer tadi, selebihnya dari Kairos semua Dari berarti? Kairos semua. Tebel. Nggak, maksudnya tebel juga tuh kabel gitu. Banyak loh kabel. Iya, banyak kabel. Iya, Kairos kan joplot. Mas, kalau misalkan sistem segini besar waktu itu yang tuning atau setting sistemnya dari mana? Orang Dari Mayer langsung. turun tangan. Si Bob McCarthy-nya langsung. Bob mengertinya langsung. Luar biasa. Ini udah. Dia pernah datang berapa kali? Gedung kedua. Maksudnya gedung teater kedua
si Bob yang ini. Yang pertama Ciputa Partner itu dia juga yang tuning. Ini yang kedua Wih, untuk teater. sedap loh itu. Katanya sih yang ngedesain juga si Bob langsung. Yang desain Bob langsung? Ya. Oh, penempatan titik dan segala Iya. macamnya. Soalnya emang rada beda juga sih gue ngeliatnya sih. Iya. Ininya way of sistemnya dia emang cara berpikirnya dia memang bisa dapetin setiap kursi itu bisa more or less kira-kira sama. Kurang lebih. Ya. Ya itu goalsnya berarti itu. Ya. Tapi tadi ngomong-ngomong di situ ada 50 berapa? Apa mikrofonnya? 51. 51. Itu kalau misalkan ada orang di atas panggung, masih perlu pakai mikrofon lagi nggak? Tergantung kebutuhan. Oh. Tergantung kebutuhan. Jadi Jadi berarti masih bisa memungkinkan buat nambah lagi dong? mungkin. Ya, itu tinggal masuk kalau konser gitu kan nggak mungkin lah Nah, ya. kalau yang 51 mikrofon itu emang benar-benar masuk ke prosesornya si Constellation. Oh, khusus. Gitu, khusus gitu. oke, Itu udah kasarnya udah benar-benar separate system sama main sistemnya. Oh, gue makin penasaran pengen lihat si servernya lu gue. Oke mas, boleh kasih gitu? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Naik tangga tapi ya. 7 Naik apa? lantai. Berapa lantai? 7. Oh sorry, ngomong-ngomong lantai ini kita di lantai 4. Lantai 4. Ada 3 trap-trapan tadi, Iya. 3 layer tadi. Ini ngabisin berapa lantai? Kalau buat penonton itu ada lantai 4, lantai 6 sama 7. Kalau 6, 7. 5-nya loncat lantai dia. Oke. Jadi karena kan bentuk penontonnya dari lantai 6 turun ke bawah nih. Iya. Jadi sebenarnya di ujung penonton yang paling depan ini sebenarnya udah di lantai 5. Tapi karena area lantai 5-nya nggak dipakai buat penonton, jadi loncat lantai. Oke. Gitu. 4, 6 sama 7. 7, 4, 6 sama 7 karena ini tinggi banget ini. Ya, 7-nya pun juga 7 lebih loh. dia abis 6 tuh sebenarnya ada 6 mezzaninnya yang buat servis. Abis itu Hitungnya berarti 2 lantai gitu ya. ya, tapi kalau untuk di area panggung itu paling atas itu lantai 7M. Maksudnya, oh iya, ada itu Kan ya? panggungnya sampai ke atas. Wow, berarti ini ngabisin Segala macam. belasan meter, 20 meter lebih. 4, 5, sorry, 4, 5, 6, 7, 8. 6M, 7M. 6 lantai kali 5 meter. Kali 5 meter pas 30. 30 meter. 30 meter. Tinggi 30 meter. Jadi buat gereja-gereja yang nanti mau karena pas banget soalnya bisa bikin. Sebenarnya kebutuhannya tergantung. Karena kan kalau di teater kita pengen ada area di atas panggung yang bisa buat backdrop ini silam ke atas. Ya. Gitu. Itu kenapa kita butuh paling nggak 2,5 kali dari bukaan proscenium, bukaan Ada panggungnya. alasannya. Iya. Ada Jadi lihat sih. ada bukaan proscenium tingginya itu di atasnya itu harus 2,5 kali minimal. Di atas itu harus 2,5 kali ya. Jadi kalau ini bukaannya itu di 11,5 Ya. gitu. 11,5 kita grid itu di 26. Nggak nyampe 2,5 kali tapi masih acceptable. Oke, netizen. Sekarang nanti kita akan ke server. Jadi langsung aja Mas Bay. Sip ya? Let's go. Mas Bay, ini barusan lu turunin Mas. Ya karena nggak naik dia tadi. Betul, betul. Karena kalau dia naik begini kan pusing juga jadi gua. Iya. Ini kainnya khusus nggak? Ini sebenarnya kita bilangnya cyclorama. Cyclorama. Bahannya PVC double side projection. Double set projection. Double side projection. Jadi kayak screen proyektor aja sebenarnya yang bisa depan belakang tembaknya. Ini segede gini nembaknya pakai apaan Mas? Tergantung mau pakai apa. Mau pakai proyektor bisa. Ini waktu itu di sini Indra Lesmana tuh kalau nggak salah pakai proyektornya 4 deh kalau nggak salah ya. Proyektornya 4. Oh, 4 berarti proyektor. dia ya Di blending, di konsepnya. Di blending. Terus mau dipakai lampu juga bisa. Dipakai lampu juga bisa. Lampu jadi dia bisa dibiasin lampu misalnya kayak mau create atmosfer sore gitu tinggal ini orange. Tapi keren juga nih kalau gini-gini buat nonton nobar G30 SPKE gitu seru. Dan ini seamless. Oh, seamless. Ini seamless 30 meter kali 12. Inden tapi segede gini ya. Iya pasti. Gila loh. Dari Indonesia tapi kan? Masih dari Indonesia? Enggak. Nggak ada? Enggak. Ini dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Buset. Hong Kong. Belum ada di sini yang bisa. Iyalah, bikin segede Yang gini bisa loh. bikin segede Ini gini. berapa meter nih? Gila loh.
Ini 30x12. 30x12. Ya. Ya lu bayangin kalau LED 30x12. Iya. Kena berapa miliar lu? Iya. Ya kita kesana ya, Mas. Kita ke lift ya, Mas. Ya, liftnya sebentar. Oke. Kali ini gua akan melakukan sebuah trik. Jadi layar putih ini akan terangkat ke sana. Kita akan lakukan sekarang. Oke, John, sekarang kita sudah ada di server kriptonya Mas Bayu. Bukan. Salah. Wah, benar juga ya mining pakai ini lucu juga ya. Seru juga kan? Constellation bisa kita fungsikan kalau misalkan dia pas lagi nggak ada job. Iya. Nanti kita tanya Kairos gimana cara kerjanya. Mas, mungkin boleh jelasin kira-kira ini ruangan apa dan apa nih 4 biji? Ini racknya si Constellation, jadi semua equipmentnya Mayer. Ini power DC buat speaker-speakernya. Oke. Terus ini processing, ada I/O, input output, prosesor, network dan lain sebagainya. Gila, banyak banget. Jadi ini bisa dibilang ini adalah otak dari semua. Betul. Constellation doang atau sama yang main system? Constellation doang. Pak. Constellation doang. Karena Saya kalau yang gini. lain dia cuma pakai Galileo doang kan. Ya. Beda LMS itu ya. Ya. Cakep itu. Itu cakep banget. Itu salah satu yang paling powerful. Ya. Beberapa temen dan beberapa orang, gue sewaktu itu sempet ke Inggris kan, Ya. terus beberapa Broadway musical yang datang ke sini, Ya. jangan bilang siapa-siapa, mereka pakai DNB, Tapi di LMS begitu. tapi di dalamnya pakai. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi ini kan itu maksudnya. Oh iya, Gimana sih? Ya, tapi bisa ya? nggak ada masalah dong. Oh gitu. Karena itu di LMS ya? Iya. Nanti gue bakal beli speaker. Ya ada lah. Kita akan pakai LMS itu. Kita akan lihat. Tapi dengar-dengar emang itu powerful banget. Ya, jadi buat mereka dengan close systemnya DNB, Iya. pokoknya udah pokoknya presetnya Itu ngambil preamp doang kalau DNB. gitu? Presetnya itu pasti kan mereka juga pakai. Betul. Preset, line array-nya, apa segala macam kan mereka pasti. Maksudnya Galileo pakai itu. cuma ngelewatin preamp doang? Galileo-nya cuma buat EQ-ing, terutama buat EQ. Karena dia punya linear linear phase EQ-nya Iya, kan. Itu yang banyak orang pakai. Gila lu. Itu powerful banget itu barang. Oke, jangan lama-lama sih, Mas. Iya. Karena ini AC mati. Gerak sih banget. Oke, netizen semua. Ini juga kita sekarang ada di lantai 6. Lantai 6. Jadi daerah ini juga masih bagian dari stage sih, Mas ya? Bagian Masih- dari stage. Masih bagian dari stage. Biasanya apakah orang digantung-gantung naiknya dari sini juga atau gimana tuh? Apa ada adegan tertentu yang orang dari sini lompat? Jadi sempat ada beberapa pertunjukan Oke. yang kita pakai sling buat naikin orang, geser kanan kiri, terus turun lagi apa segala macam. Itu mereka bikin ininya di sini, di lantai 6M Ya. dan lantai 7. Jadi mereka bikin sistem buat tarik dan lain sebagainya itu dari sini. Dari sini. Gitu. Dan kayak kita buat kontrol fly systemnya. Kalau lagi setup kita dari bawah, karena lebih gampang buat koordinasi. Tapi begitu show kita pindah ke atas, pindah ke sini, karena kita bisa dapetin line of sight dari semua equipment yang lagi naik turun. Berapa sih luasnya? Itu penting. Panggungnya sendiri itu 45 kali 20. Mana 45 kali 20 nih? Ya, Kesana 20? ya, 45 mati gede banget. ya. 45 kali 20 tuh sekitar 900 meter persegi lah. Iya. Ini 900 meter. Berarti kalau misalkan lewat Hampir 1 hektar ya? nggak salah, 1 hektar kan Iya. 10.000 dong. Oh iya. Salah, sorry. Belum sampai. Gila, buset deh, ini udah bisa bikin perumahan ini. Kacau, keren banget. Jadi memang di sini ya biasanya emang area-area ini yang tahu hanya ya pasti orang sini, orang dari teater sendiri. Lalu yang kedua para performernya biasanya beserta dengan tim-timnya.
mereka nyiapin segala sesuatu. Lihat nih perkabelan nih. Nih perkabelan untuk si Ini kabel Meyer-nya, lighting. untuk lightingnya. Ini lighting, constellation yang di bawahnya. Gila ya, keren banget loh. Tapi di sini ada Pak kalau gelap malam nungguin gitu. Ya, jangan Nggak usah dikasih tahu lah. Maksudnya ada adanya itu ngelewat, nampak, ngeganggu, nampar atau ngajak check-in mungkin kan saya nggak ngerti. ya macam-macam lah. Setiap orang kan ngalaminnya beda-beda. Bapak ngalaminnya apa? Kalau saya sebatas suara. Sebatas suara tapi sampai suara keluar gitu Pak di gedung kayak gini. Gitu. Gitu. Oh tangisan ada Pak? Tangisan? Sempet nanya nggak kenapa gitu? Nggak sempet ya, nggak sempet. Siapa tahu lagi bete. Tapi di mana di sininya? Posisinya itu suara tuh kayak jauh. Pak, jangan salah Pak. Suara setan kalau jauh dia deket Pak. Tapi nggak sempet nanya gitu. Ada apa Neng? Gitu aja. Enggak lah. Beneran tuh Pak? Beneran tuh ya? Iya. Ini berarti kalau malam lu muter gitu Pak? Tapi ya semenjak operasional sih jarang sih. Udah jarang. Soalnya udah ada hawa-hawa manusia. Zamannya sebelum Zaman proyek tuh paling ini. Jangan break. Oke, jadi untuk netizen semua, setelah ini kita akan panggil satu orang pintar namanya Gus Niko. Jadi dia akan mencoba untuk berinteraksi dengan sound engineer atau vokalis sini. Jadi langsung aja kita dulu, Niko. Oi cek, oi. Ayo mau. Pak Yosua. Ini anak-anaknya. Aduh. Oke netizen, jadi tadi kita sudah sedikit jalan-jalan ngelihat dari sisi ada ruang servernya, ada tadi ruang utama dari si sistem Constellation-nya sendiri, lalu tadi ada ruang operatornya juga. Ternyata memang konsolnya tidak ditaruh atau tidak standby begitu saja karena biasanya tergantung dari siapa yang performernya, dia akan bawa sendiri ya Mas ya? Ya. Akan bawa sendiri, tapi jika memang ada permintaan khusus atau mungkin dari pihak manajemen akan ngeluarin, biasanya mereka punya juga. Tadi kita udah lihat bahwa mereka punya mixer lightingnya ada Grandma 2, lalu SSL tadi Mas. SSL Untuk mixer audionya. Mas Bayu thank you banget. Gue yang Jadi, terima kasih. Udah diajak muter-muter, kita udah belajar, akhirnya kita tahu salah satu sistem. Tadi Mas Bayu sempat ngomong bahwa ini Constellation terbesar pada waktu itu ya. Terbesar di tahun itu, terbesar di Asia Pasifik Di Asia untuk instalasi ya. Instalasi. Ini menandakan bahwa sebetulnya Indonesia tuh sudah banyak banget para pengusaha yang melek banget di bisnis audio. Jadi bisnis seperti ini lalu mengutamakan audionya, bisnis teater seperti ini, atau bisa dibilang juga function hall. Multifunction juga nggak sih? Karena tadi bisa dipakai nggak hanya teater doang kan? Iya, teater sebenarnya multi use nih. Betul sih. Teater maksudnya multi use, dan Indonesia punya banyak Ya. gedung pertunjukan dengan standar internasional. Nah itu dia. Ini salah satunya ada Meyer, dan ini Meyer original, dan tidak ada ex Singapura atau barang apa segala macam yang berlabel-label ada IND-nya itu juga tidak ada. Kalau di Meyer ini udah nggak mungkin nggak ada. Udah nggak mungkin nggak ada. Dan sampai sini aja liputan bersama Mas Bayu di G-Expo Theater. Dan untuk netizen semua jangan lupa kita menyediakan merch ya. Betul. Yang akan ada merch semua. Merchandise J-Series. Merchandise karena jualan speaker susah. Jadi kita jual baju Mas. Oh iya. Lumayan ya buat nambah-nambahin. Iya itu dia. Karena lumayan buat gajinya Niko kan. Iya. Lumayan bisa nutup lah kalau gitu lah. Jadi tolong bantu kami lah ya. Tolong. Nanti akan ada online store-nya juga ya. Di Tokopedia dan Shopee ada? Shopee ada. Nanti bisa dipantengin di sana. Ketika akan launching, nanti akan ada infonya di Instagram Promedia_Solution dan di komunitas YouTube. Sama kita masih mengejar 100.000 subscriber di tahun ini. Jadi sekarang sudah 53.000 ya. 53. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. 54.000. Betul sekali. Betul sekali dikit lagi 54.000. Jadi untuk netizen semua
Please banget untuk selalu like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya tidak terlewatkan konten-konten terbaru dari Promedia. Untuk para netizen semua, bagi para netizen yang ya selama ini mikir bahwa Promedia adalah distributor, benar tidak salah, tapi kami juga mengerjakan project-project audio seperti untuk rumah ibadah, multifunction, untuk paging system, government, benar government. Lalu kita juga punya banyak partner SI. Jadi buat para SI yang mau bergabung untuk menjadi partner Promedia, ngejual DNB, nah ini salah satunya. Tapi projectnya pakai Mayer. Jauh sana. Ya gimana? Oke, jadi itu aja buat semuanya. Boleh banget bekerja sama dengan Promedia. Nantinya juga akan ada brand-brand dari Promedia yang kita bisa infokan di nomor di bawah ini. Ada nggak ntar kira-kira? Ada, oke. Jadi sampai sini aja. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih netizen semua. Gua Bangun Satrio, sampai jumpa di sini. Indonesia bersama.